untuk bangsa Indonesia yang setiap hari kehidupan kita harus berdasarkan dengan Pancasila, maka sudah sepantasnya bagi kita untuk mengawali setiap pertemuan mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah telah memberikan nikmat serta anugerahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi atau siang ini, siang menjelang pagi, pagi menjelang, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul di ruangan ini tanpa suatu halangan apapun. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada suri tauladan kita, kepada panutan kita, yakni Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Adik-adik semua yang saya cintai dan saya banggakan, tadi sudah mendengar beberapa patah kata dari Bapak Kepala Sekolah tentang apa itu hijrah. Jadi saya rasa adik-adik sudah tahu semuanya apa itu hijrah. Ada yang sudah lupa? Apa tadi? Nah, hijrah adalah menuju ke jalan yang baik. Oke, benar. Nah, sebelum ke sana, nanti insya Allah kita akan belajar bersama-sama bagaimana penerapan atau implementasi hijrahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan generasi muda di era digital. Insya Allah nanti kita akan membahas 4 pembahasan. Yang pertama, arti dari hijrah itu sendiri. Kemudian yang kedua, hijrah dan generasi muda. Selanjutnya yang ketiga, hijrah di era digital. Dan yang keempat, penerapan hijrah pada masa saat ini. Setuju adik-adik? Sudah ngantuk atau belum? Belum. Oke, yang sudah, yang kalau ada yang ngantuk, kalau mau tidur enggak apa-apa. Tidak saya larang. Kalau yang ngantuk mau merem tidak masalah. Yang penting jangan ganggu sebelahnya. Tidur ya tidur, jangan kemudian sambil ngelendrot. Nanti sebelahnya mesti kabotan. Kabotan. Yang penting jangan tidur semuanya. Kalau tidur semuanya ya kasihan saya. Ada yang mendengarkan. Oke, kita mulai dari yang pertama. Apa itu hijrah? Apa arti hijrah? Tadi benar apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, bahwasanya hijrah itu berpindah. Berpindah dari apa? Dari sesuatu yang buruk menuju sesuatu yang baik. Itulah hakikat dari makna hijrah. Akan tetapi kemudian karena ilmu pengetahuan semakin berkembang, hijrah secara istilah itu memiliki kurang lebih 3 arti. Berapa arti? Saya ulangi, berapa artinya hijrah? 3. Oke. Yang pertama,
Hijrah itu artinya berpindah tempat, ya, berpindah tempat. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perpindahan tempat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ini dari mana ke mana? Ada yang tahu? Hijrah. Yang mbak-mbak mungkin yang di belakang yang masih update status dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu Isra Mi'raj. Itu Isra Mi'raj. Kalau hijrah itu peristiwa yang berbeda. Jadi sebelum Nabi Muhammad melakukan hijrah sekitar 2 tahun, itu Nabi Muhammad sudah di Isra Mi'rajkan oleh Allah. Jadi Isra Mi'raj itu lebih dulu daripada hijrah. Nah, kalau hijrah, di sini ada yang suka sejarah Nabi nggak? Tarikh, ilmu tarikh. Lupa. Jadi Nabi melaksanakan hijrah itu pertama kali dari Mekah menuju Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang Ethiopia. Ada yang tahu Ethiopia di mana? Di bumi. Kulon Laku Malang. Jadi Nabi melakukan hijrah yang pertama itu dari Mekah ke Ethiopia. Kalau sekarang ikutnya Afrika Utara. Afrika Utara. Adik-adik di sini punya handphone semua? Bisa menggunakan HP semua? Nanti buka Google Map, terus ketik Ethiopia. 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 Itu di Afrika Utara. Nanti setelah pulang dari sini bisa dibuka. Jadi adik-adik nanti lebih tahu geografi bumi itu seperti apa. Nah, itu hijrah yang pertama. Kemudian hijrah yang kedua, Nabi berpindah dari Mekah menuju ke Madinah. Ada yang tahu hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah ini tahun berapa? Tampilan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yang mbak-mbak mungkin? Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah terjadi pada tahun berapa? Gak ada yang tahu? Oke. Oh, wis browsing ya gitu. Benar, tahun 622 Masehi. Berarti sampai sekarang sudah berapa tahun? Ada yang hafal penanggalan Hijriah nggak? Kalender Hijriah. Betul. Kalau Masehi sekarang tahun berapa? 2024. Kalau yang Hijriah 1445. Mana tidak? Oke. Nah, penanggalan Hijriah itu didasarkan pada peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad. Jadi pada tahun 622 Masehi sama dengan tahun 1 Hijriah. Jadi sampai sekarang sudah sekitar 1400 tahun yang lalu. Ada yang tahu bedanya penanggalan Hijriah dengan Masehi?
sudah dapat pelajaran tata surya belum? Wah, ngaku sih ini belum. Tata surya tahu? Ada matahari, terus planet kita namanya Bumi, satelit Bumi namanya bulan. Jadi penanggalan Hijriah itu didasarkan pada revolusi bulan atau bulan mengelilingi bumi yang lamanya sekitar 29 hari sampai 30 hari. Makanya itu disebut kalender Hijriah karena pertama kali didasarkan pada peristiwa hijrahnya Nabi. Dan penanggalan Hijriah itu didasarkan pada lunar system atau sistem bulan. Jadi yang digunakan untuk menghitung itu satelit yang bernama bulan. Beda dengan Masehi. Nanti adik-adik bisa baca-baca lagi di fisika astronomi. Fisika astronomi itu. Kembali ke arti hijrah. Yang pertama berpindah tempat. Kalau pada masa modern seperti sekarang ini kita tetap memaksakan bahwa arti dari hijrah itu berpindah tempat, maka itu akan sulit untuk kita. Apalagi Nabi dari Mekah ke Madinah. Kalau itu harus kita lakukan akan sangat sulit. Masa kita dari Watu Malang harus ke Madinah? Kan aduh, ini dari Watu Malang semua? Ada yang dari Jakarta? Loh, orang ada. Ada. Yang dari Wonosobo kota ada? Ada? Saya. Oh, yang di luar ya, yang di luar. Maka dari itu kemudian para ulama mengartikan hijrah itu tidak harus berpindah tempat. Jadi arti hijrah yang kedua itu pergi dari rumah menuju tempat pendidikan yang tujuannya untuk belajar. Kalau sudah tahu ilmunya, baru nanti kembali pulang ke rumah disebarkan di masyarakat. Ini dulu zaman Nabi terjadi seperti itu. Jadi banyak para suku yang tidak bisa bertemu Nabi secara langsung itu pergi soan menuju kanjeng Nabi untuk menimba ilmu. Terus setelah mendapatkan ilmu, mereka pulang dan menyebarkan ilmu tersebut. Persis kados jenengan barang. Seperti siswa pun hijrah seperti itu. Makanya tadi Bapak Kepala Sekolah menyampaikan hijrah itu harus setiap hari. Nah, salah satu hijrah yang bisa kita praktekkan adalah menuntut ilmu. Panjenengan semua dari rumah ke sekolah untuk menimba ilmu, kemudian sampai sekolah nanti mendapat ilmu, lalu pulang lagi ke rumah, itu sudah termasuk hijrah. Sehingga tidak harus hijrah itu berpindah tempat yang sangat jauh, tapi adik-adik dari rumah ke sekolah dengan tujuan untuk belajar, itu sudah termasuk hijrah. Itu makna hijrah yang kedua, menuntut ilmu. Nah, makna hijrah yang ketiga dan ini yang paling penting ialah meninggalkan hal-hal yang buruk menuju hal-hal yang baik, atau berpindah dari perilaku buruk menuju perilaku yang baik. Inilah hijrah. Nah, kita akan membahas lebih mendalam, lebih luas tentang arti hijrah yang ketiga tersebut. Berpindah dari perilaku yang buruk menuju perilaku yang baik. Ini juga hijrah. Nanti di pembahasan yang keempat. Ini baru pembahasan yang pertama. Ini mau berapa jam?
1 jam. Jenengan kalau main game kuat berapa jam? 5 jam. Mbak-mbak yang mainan HP kalau scroll IG sampai berapa jam? Sehari. Sehari. Sekarang kalau ngaji, kalau sekolah kuat berapa jam? Tidak sampai 1 jam. Kenapa? Tapi kenapa kalau main HP nggak bosan? Nah, itu harus diubah dengan cara anggaplah adik-adik menuntut ilmu, sekolah, ngaji, itu asiknya itu seperti mainan HP ini nanti bisa akan merasakan asiknya sekolah, asiknya ngaji dan seterusnya. Seperti itu. Oke, nanti ya kira-kira sekitar 5 jam ya kita belajar bersama. Kuat nggak kira-kira? Kalau push rank kuat nggak? Oke, ya nanti sebentar lagi. Oke, kita beralih ke pembahasan yang kedua. Jadi tadi pembahasan yang pertama itu arti hijrah ada 3. Dan yang paling penting yang ketiga, berpindah atau meninggalkan hal-hal yang buruk menuju hal-hal yang baik. Itu arti hijrah. Kemudian pembahasan yang kedua, hijrah dan generasi muda. Ada semua ada yang tahu siapa itu generasi muda? Siapa? Kalau saya masih muda atau belum kira-kira? Berapa kira-kira usia saya? 21. Saya 28 tahun. 28 tahun, oke. Nah, dulu sedikit cerita dulu. Dulu saya pernah ke Binangun sini. Sekitar tahun 2020. Mungkin ada di antara adik-adik yang ingat saat itu ada kakak-kakak KKN dari UIN yang jasnya hijau. Ada nggak? Ada. Ada yang ingat? Yang jasnya hijau. Orang-orangnya masih ingat? Ingat ada yang gondrong nggak? Ingat? Lah itu saya yang gondrong. Nanti bisa tanya ke Budika. Bisa tanya ke Budika. Tapi jangan ditiru gondrongnya. Karena adik masih sekolah. Kalau sekolah harus menaati peraturan sekolah. Nah, itu sedikit perkenalan ya, harusnya tadi. Kita kembali ke ngaji kita tentang hijrahnya Rasul. Tadi kita sudah belajar tentang arti dari hijrah. Kemudian kita beranjak yang kedua, hijrah dan generasi muda. Pertanyaannya, siapa itu generasi muda? Menurut undang-undang negara kita, generasi muda itu terhitung sejak seorang manusia menginjak usia remaja, pemuda, dan yang terakhir dewasa. Jadi sekitar usia 12 tahun sampai 40 tahun itu masih disebut generasi muda. Nah, usia 12 tahun sampai kurang lebih 21 tahun itu disebut usia remaja. Termasuk adik-adik semua. Di sini kan usianya antara 12 tahun sampai
16 tahun. Ada yang lebih dari 16? Ada. Ada yang lebih, ada yang kurang dari 12 tahun usianya. Wah, ini kok 16 tahun luwih, 12 tahun kurang ini udah pinter nggih. Nah, itulah usia remaja. Jadi usia remaja itu masuk ke dalam generasi muda. Nah, termasuk adik-adik semua, usia SMP itu termasuk usia remaja awal. Remaja awal. Jadi termasuk juga generasi muda. Presiden kita, presiden pertama kita siapa? Siapa? Bapak Insinyur Soekarno. Soekarno kayak karo adine dewek Soekarno. Pak Soekarno. Pak Soekarno itu pernah berkata begini. Beri aku 10 pemuda, maka akan aku guncang dunia. Tapi kalau sekarang konteksnya agak berbeda. Berilah aku 10 orang pemuda, maka akan aku bentuk grup boy band. Nah, ini ada pergeseran nilai, makanya adik-adik semua generasi muda, mengapa presiden pertama kita Bapak Insinyur Soekarno menyampaikan beri aku 10 orang pemuda, maka aku akan mengguncang dunia. Karena pada usia muda lah manusia menentukan tingkat kematangannya, yang dimulai dari fase remaja awal, usia SMP. Jadi usia panjenengan semua, usia SMP itu sangat menentukan perjalanan hidup Anda ke depan mau seperti apa. Nek ke SMP mawon pun ngawur, nanti setelahnya itu juga akan ngawur. Tapi kalau adik-adik sejak SMP sudah memilih hidup yang berkualitas, yang bernas, yang bermutu, insya Allah ke depan juga akan bermutu. Itulah pentingnya pemuda. Bahkan seorang pemimpin di negara Mesir, tahu Mesir? Di mana? Afrika Utara, Afrika Selatan, Piala Dunia. Mesir, seorang pemimpin di Mesir pernah mengatakan syababul yaum umaraul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Jadi adik-adik semua sekarang yang menginjak usia muda, di masa depan nanti itu akan menjadi pemimpin, minimal menjadi pemimpin untuk anak-anaknya. Itulah kepemimpinan pemuda di masa depan. Nah, kita kaitkan generasi muda dengan hijrah. Mengapa generasi muda perlu mempelajari tentang hijrah? Karena tadi yang namanya hijrah itu meninggalkan hal-hal buruk menuju hal-hal yang baik. Nah, kebanyakan pemuda, kebanyakan generasi muda itu mengatakan, wah, ari tobat ngemben bae nek wis tua. Sekarang pertanyaan saya, iya nek tekan tua, nek boten tekan tua. Maka dari itu, untuk menjadi pribadi yang baik tidak perlu menunggu harus tua terlebih dahulu. Meskipun masih muda, silakan buatlah pribadi kita sebagai pribadi yang baik. Tidak perlu menunggu sampai tua, karena tidak ada yang tahu kita sampai tua atau tidak. Jadi makanya pemuda itu juga perlu belajar tentang hijrah, yakni meninggalkan sesuatu yang buruk menuju sesuatu yang baik. Itu poin yang kedua.
Selanjutnya poin yang ketiga, hijrah dan era digital. Tadi saya bertanya, semuanya di sini bisa mengoperasikan smartphone atau bisa menggunakan HP. Bisa semua, geng? Bisa menggunakan HP semua? Bisa. Biasanya HP digunakan untuk apa? Nge-game. Ada yang bilang jangan digunakan untuk yang buruk. Era digital ini era di mana informasi, teknologi itu sudah tidak bisa dibendung lagi. Jadi siapa yang bisa membendung? Ya kita. Saya yakin adik-adik di sini semua sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Sudah tahu semua? Sudah, tapi masih sering? Sering apa? Nah, era digital itu memang seperti itu. Jadi mau tidak mau kita harus pintar-pintar menyaring mana yang baik, mana yang buruk, mana yang pantas untuk kita, mana yang tidak pantas. Minimal ketika mau menggunakan HP membaca bismillah. Agar ingat, nanti kalau ada situs-situs yang orang benar itu tidak jadi dibuka, langsung di close. Seperti itu. Jadi harus tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang pas untuk kita dan mana yang tidak pas. Nanti kita akan belajar bersama-sama di poin yang keempat, implementasi atau penerapan hijrahnya Rasul. Era digital ditandai dengan adanya informasi yang sudah tidak bisa dibendung lagi. Semua informasi bisa kita nikmati, maka kalau tidak ada kontrol, tidak ada penyaringan, itu akan sulit bagi kita. Makanya adik-adik perlu tahu, perlu bijak menggunakan smartphone yang dimiliki, menggunakan HP yang dimiliki. Nanti kita belajar bersama-sama bagaimana cara menggunakan itu semua. Itu. Kemudian kita masuk ke poin yang terakhir, poin yang keempat. Tapi ini termasuk pembahasan yang cukup panjang, yakni implementasi. Ada tahu arti kata implementasi? Apa? Implementasi. Bapak ada yang tahu artinya implementasi? Yang di HP-nya ada kamus, punya kamus nggak di HP? Nggak punya. Nanti cari nih KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang era digital lebih mudah. Jadi kalau kesulitan sedang membaca terus ini artinya apa ya, bisa buka kamus. Dulu saya pernah beli KBBI yang cetak, itu tebalnya sekitar segini. Dibacanya saat dibutuhkan. Misal saya tidak tahu ini artinya apa, saya buka kamus. Tapi di era digital seperti sekarang ini, mungkin kalau jenengan-jenengan sudah males nih, lebih suka buka tanya apa arti implement. Secara ringkas, implementasi itu artinya penerapan atau praktik. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya praktek hijrah yang bisa kita lakukan pada saat ini itu meninggalkan sesuatu yang buruk menuju sesuatu yang baik.
Nah, nanti kita akan belajar tentang apa hal-hal yang buruk dan apa hal-hal yang baik. Contoh-contohnya. Adik-adik ada yang hafal ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Hafal semua nih. Artinya apa? Ada yang tahu artinya enggak? Ada yang tahu artinya? Enggak tahu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar bahwa di dalam diri Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu terdapat suri tauladan yang baik. Jadi kita perlu meneladani Rasulullah. Kaitannya dalam hal hijrah ini, kita perlu meneladani Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad sejak muda, ada yang tahu julukannya Nabi Muhammad waktu muda? Al-Amin. Artinya apa? Dapat dipercaya. Jadi beda dengan waladhdallin. Beda nih, beda. Jadi julukan Nabi Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Itu saat masih muda. Jadi Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin yang dapat dipercaya itu sejak masih muda. Tidak perlu menunggu tua. Mengapa Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin? Karena beliau sangat jujur. Sangat jujur, sehingga orang-orang lain itu percaya kepada beliau. Buatan ngapusinan itu Nabi Muhammad. Nah, kita akan belajar beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perilaku baik Nabi Muhammad, sehingga kita bisa menerapkannya pada kehidupan kita. Setuju? Sudah ngantuk belum? Sedikit ngantuk? Makanannya masih? Sudah habis? Tambah snacknya. Kita lanjutkan ya. Sebentar lagi selesai. Kita akan belajar beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perilaku hidup Nabi Muhammad, sehingga kita bisa mencontoh beliau dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan belajar kurang lebih 5 perilaku baik Rasulullah. Kebanyakan tidak 6. Kebanyakan 3 atau 7, 10, 4, setengah-setengah 4. Jadi di Quran surat Luqman, surat yang ke-31. Surat apa? Surat Luqman. Surat Luqman. Surat yang ke-31. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil walidaini ihsana. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu bi amaini anis kurli wali walidayka. Jadi suatu ketika ada seseorang yang bernama Luqman Al-Hakim. Siapa? Luqman Al-Hakim.
ini sedang bersama putranya, bersama anaknya, masih kecil, jalan-jalan sambil ditonton. Kemudian Pak Lukman Al-Hakim ini memberi wejangan kepada putranya. Nah, wejangan yang pertama, wa wassailal insana biwalidayhi aniskurli waliwa lidaika. Bahwasanya kita sebagai seorang anak, kewajiban yang pertama itu berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau di rumah ya bapak dan ibu, kalau di sekolahan bapak dan ibu guru, kalau di madrasah ya berarti bapak dan ibu ustadz atau guru atau apapun lah, apapun. Jadi pada intinya sebagai seorang manusia kita harus berbuat baik dengan cara menghormati orang yang lebih tua. Dulu waktu saya seusia dengan semua, ketika dibilangin jadi bocah ke boxing hormat karo wong tua, niku langsung makan hormat, hormat enggak seperti itu. Jadi cara menghormati itu disesuaikan dengan tempatnya dan kepada siapa kita menghormati. Kalau memang kepada bendera Sang Saka Merah Putih, ya maka kita harus seperti ini, hormat. Tapi apakah kepada kedua orang tua, kepada bapak ibu guru, kita harus seperti ini terus? Kan enggak? Kan enggak. Nah, jadi pada intinya kita menghormati orang yang lebih tua. Kalau dulu kita mungkin belum bisa memberikan rasa hormat kepada orang yang lebih tua, ketika kita sudah belajar tentang hijrah, ya kita perbaiki. Kita mulai untuk bisa menghormati kepada orang yang lebih tua. Itu pelajaran yang pertama. Kemudian yang kedua, itu berterima kasih kepada kedua orang tua. Adakah di sini yang sering mengucapkan Bapak Ibu terima kasih, Bapak Ibu matur nuwun? Ada enggak? Enggak ada. Ada. Maer. Nah, yang belum bisa, yang belum terbiasa, coba sesekali ucapkan wahai Bapak Ibu atau wahai Bapak Ibu guru, terima kasih karena sudah memberi kami ilmu pengetahuan dan telah memberi kami contoh yang baik. Coba nanti akan lebih enak. Awalnya mungkin malu, tapi nanti kalau sudah biasa, insya Allah tidak malu. Sama seperti saya dulu itu tidak bisa bosok kromo kepada kedua orang tua saya. Tapi seiring berjalannya usia, seiring berjalannya waktu, kemudian berpikir masa kepada bapak ibu kok kaya karo kancane. Main, madang mah. Bapak, yang duitnya mah kan kaya karo kancane. Akhirnya setelah usia bertambah berpikir awalnya malu Pak nyuwun artone sing biasane Pak jauh duite diubah Pak nyuwun artone niku pertama izin, pertama malu, tapi setelah lama-lama itu menjadi terbiasa sampai sekarang. Itu diusahakan diusahakan. Ya, itu sudah dapat dua pelajaran. Yang pertama menghormati orang yang lebih tua, kemudian yang kedua ucapkan terima kasih. Berterima kasihlah kepada bapak ibu, berterima kasihlah kepada bapak dan ibu guru. Itu penting, berterima kasihlah kepada bapak dan ibu ustadz. Kalau di madrasah itu penting.
Kemudian yang ketiga, ketika Luqman Hakim ini sedang bersama dengan anaknya, dia berkata kepada sang anak, wala tusohir khaddaka linnas, yang artinya jangan palingkan wajahmu dari manusia, jangan memalingkan wajah dari orang lain. Maksudnya jangan sombong. Misal, masih namanya siapa mas? Mas siapa? Mas Damar. Dipanggil temannya dari kejauhan. Mas Damar. Jangan seperti itu. Atau dipanggil orang tuanya atau bapak ibu gurunya, Mas Damar. Itulah memalingkan wajah atau memalingkan muka. Atau yang mbak-mbak sama saja, misal mbak siapa dipanggil mbak sopoi DE, jangan ya. Karena itu akan menimbulkan rasa sombong. Kalau guyon ya tidak masalah, lagi guyon tidak masalah. Tapi kalau keterusan itu akan membawa sikap yang buruk, sombong. Jadi tidak mau melihat orang lain. Jadi poin yang ketiga ini yang terpenting tidak berbuat sombong agar kita tetap peduli terhadap orang lain. Namun terus sedang berjalan memalingkan muka, jangan. Apalagi ketika dipanggil, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, tadi apa? Wala tusawir fadhara linnas wala tamsi fil ardi maroha. Artinya janganlah berjalan dengan sikap tinggi hati. Tinggi hati tahu? Nopo? Sombong. Durane cah kene arep mlaku ngoten. Orang ngerti banyak gini gini. Banyak Awang jauh nak, Mas Damar, siapa ini? Contoh kalau kita berjalan dengan lagak sombong, itu pun dilihat oleh orang lain tidak akan enak. Coba adik-adik melihat orang-orang yang ketika berjalan petentengan, mesti kan doang. Siapa ya jengel teman rasanya. Mantap, seperti itu. Jadi usahakan berjalan dengan biasa, ya jangan terlalu kurang lagi. Juga jangan terlalu. Jadi sedang-sedang saja. Waksin fi masyika, sedang-sedang. Itu kalau berjalan dengan jalan kaki. Mohon maaf, mohon izin Bapak Ibu Guru. Di sini pakai motor, ada yang pakai motor. Adik-adik naik motor kan? Naik motor. Itu juga jangan sampai ketika sedang naik motor, di sini hatinya meninggi, menyombong. Karena nanti akan menimbulkan paling buruk, ini kecelakaan. Ada yang motornya gigi sampai 6, kopling, geber-geber, boten aman. Nah, termasuk geber-geber, ini sikap gaya. Jadi kalau mau geber ya di rumah lagi, di rumah yang nggak ada orang. Nah, adik-adik kalau naik kendaraan, usahakan hatinya yang tenang. Hatinya jangan sombong, agar nanti ketika naik kendaraan itu bisa berjalan dengan lancar. Kalau sebelum naik kendaraan hatinya sudah sombong, niku mesti di jalan pun
Wonten nopo motor sing alot, motor apa kita salib. Itu kalau sombong. Jadi tetap hati itu harus dikontrol meskipun sedang menggunakan kendaraan atau sedang jalan kaki. Karena paling buruk itu kalau naik kendaraan dengan hati yang tinggi, dengan hati yang sombong, itu akan menimbulkan kecelakaan. Gaya pit motornya koplingan, nanggalan standingan. Akhirnya nopo. Nah, standingannya tidak masalah, tapi pada tempatnya. Pada tempatnya. Karena kalau di jalan raya itu kan jalan umum, bukan milik pribadi atau bukan tempat untuk freestyle. Kalau mau freestyle ya pada tempatnya. Ibarat jenengan game-gamean kan freestyle di base musuh, ya akan meninggal. Seperti itu. Jadi kalau pakai motor freestyle ya pada tempatnya, jangan di jalan umum atau jalan raya, karena itu milik umum bukan milik sendiri. Ngerti nggih? Setuju? Setuju? Oke. Freestyle dulu, Bos. Itu yang keberapa tadi? Yang keempat nih. Wala tamsi fil ardi maroha waqsid fi masjid. Saat berjalan, entah itu jalan kaki maupun berkendara, usahakanlah yang biasa saja. Jangan sombong, jangan tinggi hati. Agar keselamatan semua masyarakat itu bisa terjaga. Bisa terjaga. Mata dia setuju, setuju. Oke, kemudian yang selanjutnya, waghdud min sautik. Yang kelima nih, terakhir. Kontrollah suaramu. Napa? Aturlah suaramu. Jangan terlalu meninggi, jangan terlalu lirih. Jangan terlalu keras, misal sedang dipanggil oleh bapak ibu guru atau bapak ibu di rumah, Mas Damar, pondotaken peso, pundringin, lagi repot, ampun nggih, pundring wae lagi repot, dalam meninggi meh rampung gigitane. Jangan terlalu keras, karena itu akan menyakitkan hati. Coba kalau jenengan praktekkan sendiri, manggil nama temannya, kemudian teman jenengan menjawabnya itu dengan nada yang tinggi. Wah, apa salah? Betul. Wah, tetap akhirnya senggol mama yo. Nah itu akan menimbulkan keburukan yang lain. Makanya suara itu perlu juga dikontrol atau diatur. Termasuk cara mengatur suara itu tidak berkata-kata yang buruk. Adik-adik, di sini saya cukup yakin beberapa itu game-gamean. Beberapa game-gamean, terus gamenya modelnya itu main bareng, mabar. Pernah nggak adik-adik menjumpai teman satu tim yang noob? Pernah nggak? Tenang dulu. Terus teman itu beban, pernah nggak? Pernah. Terus karena adik-adik saking keselnya, akhirnya mengumpat. Pernah nggak?
Pernah? Nah, itu termasuk hal-hal yang tidak diperbolehkan. Termasuk tidak mengontrol suara. Itu ketika kita memberikan komentar yang buruk. Nah, nanti bisa dilatih ketika sedang main pada tempatnya, jangan saat sekolah, pada waktu luang, kalau mau game-gamean. Terus bila ada teman yang lu, ya jangan katain. Coba saya pengen tanya, yang pernah ngata-ngatain, terus nanti jadi menang atau tetap kalah? Tetap kalah kan rata-rata tetap kalah. Jadi meskipun kita sudah mengumpat, sudah unek-unek, nah tetap tidak akan merubah keadaan. Malah tansanya ngubung HP ini. Saya susah sinten. Nah, seperti itu. Jadi belajar mengontrol diri, belajar berbuat baik itu bisa melalui apa saja. Salah satunya itu mengontrol suara, termasuk mengontrol tangan. Kalau mau komen itu diusahakan yang baik. Karena komen buruk itu juga tidak merubah keadaan, malah justru memperburuk keadaan. Mohon maaf, saya mau mengucapkan satu kata yang cukup buruk. Mohon maaf. Kata-kata goblok. Mohon maaf. Dulu saya pernah mengucapkan kata itu. GOBLOK. Usia kelas 3 SD, saya masih ingat. Saya marah, mengata-ngatain teman saya, kemudian ada orang tua yang mendengar omongan saya, langsung saya dibilangin, nah, mengucapkan kata seperti itu akan menyakiti hati orang lain, dan orang itu akan menjauh. Sehingga kalau kamu mengucapkan itu akan dijauhi oleh teman-teman yang lain. Pernah enggak adik-adik dikata-katain oleh orang lain seperti itu? Terima enggak di sini? Nah, enggak terima kan? Bocah pinter yang ini SMP Telu Watu Malang itu nek nago. Kan tetap enggak terima. Akhirnya kan tetap senggel, Pak. Nah, seperti itu. Jadi termasuk mengontrol suara itu mengucapkan sesuatu yang baik-baik. Jangan mengucapkan sesuatu yang menyakitkan hati orang lain. Contohnya itu tadi. Kalau dalam dunia game saya rasa lebih banyak umpatannya. Nah, itu mulai dikurangi. Dikurangi. Jadi meskipun emosi, Aristoteles pernah mengatakan begini, marah itu sangat mudah. Tapi yang paling sulit marah pada sesuatu yang tepat. Jadi ketika misal dengan ada yang sedang main game, terus dapat teman yang agak beban atau ya jangan diumpat. Kalau kamu diberi semangat, ayo mas semangat, kita pasti bisa. Dan itu akan merubah keadaan. Tapi kalau diumpat, dikata-katain, S2 beban, S2 apa dan sebagainya, itu malah akan memperburuk keadaan. Seperti itu. Jadi ingat yang terakhir, mengatur suara. Termasuk mengatur suara itu ketika ngobrol, ketika ngomong itu menggunakan kata-kata yang baik. Bahkan dunia digital itu kita lebih sering ngobrol pakai jempol atau pakai voice note. Nah, saat mengetik itu juga perlu diatur. Karena sama antara mengetik dan ngomong itu sama.
tetap perlu diatur, masa nggih? Bahkan dalam beberapa game itu kan kalau ada omongan-omongan kasar itu kan langsung di mute, langsung di mute, langsung di skip. Nah itu contoh mengapa kita harus menjaga bicara agar tidak berkata kasar. Itu yang terakhir, Jadi sebelum saya tutup, sebelum saya tutup, saya beri rangkuman agar tadi barangkali ada yang merem atau ada yang gim-giman atau ada yang update status dan lain sebagainya bisa mengambil dari rangkuman ini. Jadi pada intinya pagi menjelang siang ini kita belajar tentang penerapan atau praktik meninggalkan hal-hal yang buruk menuju hal-hal yang baik. Yang tadi kita belajar 5 poin, di antara hal-hal yang diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk melakukannya. Yang pertama adalah berbakti kepada orang yang lebih tua, menghormati orang yang lebih tua, termasuk bapak ibu di rumah, termasuk bapak ibu guru di sekolah. Tapi simbah termasuk, pada intinya orang yang lebih tua, orang yang lebih tua. Kemudian yang kedua, berterima kasih. Salah satu cara kita menghormati orang yang lebih tua itu kita mengucapkan terima kasih. Kita sudah diberi ilmu oleh guru kita ucapkan terima kasih. Kemudian yang ketiga, tidak boleh memalingkan wajah karena sombong. Jadi kalau dipanggil yang umumnya saja, ketika dipanggil ya memberikan respon, jangan kemudian menolak. Jadi tidak boleh sombong. Kemudian yang keempat, saat berjalan kita tidak tinggi hati atau tidak sombong, baik itu berjalan kaki maupun berjalan menggunakan kendaraan. Dan yang terakhir, kita perlu mengatur kata-kata yang akan keluar dari mulut kita. Itu 5 hal, 5 perilaku baik yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad berdasarkan kisah dari Luqman Hakim dan putranya. Ya paling tidak nanti adik-adik pulang dari sini bisa praktek secara mipil, setitik-setitik, dimulai dari cara berjalan, dimulai dari cara bicara dan lain sebagainya. Nanti insya Allah kalau hal itu sudah terbiasa, itu akan lebih enak, sudah tidak kagok lagi. Seperti itu. Saya akhiri. Pak Maman menangkap ikan, demikian. Saya ulangi, Pak Maman menangkap ikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Oke, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tudina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdirana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna
biha afdal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma fir lana wa li jami' abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa ustadzatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ij'alna wa auladana wa aqaribana wa dzurriyyatina wa ashabana wa ahlana wa asdiqana wa talamizana min ahlil ilmi wa ahlil khair min ahlil ilmi wa ahlil khair min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya Allah.